Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Apa kabarnya? Pasti baik-baik saja bukan? Sebelumnya kami berdua di sini akan berpresentasi tentang penelitian sosial untuk memenuhi tugas sosiologi tahun pembelajaran 2022-2023. Sebelumnya perkenalkan kami terlebih dahulu. Nama saya Hanifah Jala Zahra sebagai moderator dan penyaji materi, dan juga rekan saya alias Sita Asanti sebagai penyaji materi. Dimulai dari yang pertama, pengertian. Menurut Sudiono Sukanto, penelitian sosial adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis sistematis, metodologis, dan konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai bentuk manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui suatu hal. Yang kedua, menurut Sutrisno Hadi berpendapat bahwa penelitian sosial menjadi sebuah rangkaian usaha dalam memperoleh informasi, menggali lebih dalam, mengembangkan, dan memperluas serta menguji kebenaran dari sesuatu yang sudah ada, tetapi masih diragukan keasliannya. Yang ketiga, Talcott Person berpendapat bahwa penelitian sosial adalah pencarian atas suatu masalah yang dapat dipecahkan dengan cara melaksanakan penelitian secara sistematis. Lanjut fungsi ya teman-teman, masih simak terus ya. Yang pertama, verifikatif atau pengujian. Penelitian sosial dilakukan oleh peneliti untuk mencapai tujuan agar dapat membuktikan kebenaran sekaligus berfungsi untuk menguji kembali berbagai temuan tentang pengetahuan yang sebelumnya sudah ada. Yang kedua, eksploratif atau penjajakan. Penelitian sosial juga berfungsi untuk mengisi ketika ada kosongan tentang pengetahuan yang belum ada sebelumnya, sehingga penelitian dan penemuan terbaru yang akan menjadi referensi dan dapat menambahkan khasan keilmuan sosiologi. Yang ketiga, pengembangan. Tujuan dan fungsi dari penelitian sosial terakhir adalah dapat mengembangkan pengetahuan dengan lebih rinci dan dapat memanfaatkan pengetahuan yang telah ada sebelumnya dengan lebih baik atau lebih sempurna. Ciri-ciri penelitian sosial. 1. Bersifat ilmiah. Artinya, penelitian sosial bersifat rasional, kebenarannya bersifat objektif, didukung data yang valid, dan disusun secara sistematis. Yang kedua, merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus karena hasil penelitian selalu bisa disempurnakan. Jenis-jenis penelitian. Yang pertama, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dikaji dan dikumpulkan dari berbagai data empiris, studi kasus, pengamalan pribadi, historis, wawancara, interaksi, pengamatan lapangan, hingga hasil pengamatan teks dari buku dan literatur. Data yang didapatkan dari hasil penelitian kualitatif berupa beragam informasi yang kemudian akan diolah dengan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Umumnya, proses pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi gabungan dengan analisis bersifat induktif. Hasil penelitian nantinya lebih berfokus pada makna keseluruhan daripada generalisasi data. Yang kedua, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian sosial yang sifatnya mengumpulkan data-data yang dapat diukur seperti besarnya penghasilan, frekuensi, perilaku, dan lain sebagainya. Berbeda dari penelitian kuantitatif lebih menemukan pada data statistik dan studi korelasional yang menggambarkan hubungan sebab dan akibat. Dalam praktiknya, penelitian kuantitatif dilakukan dengan melibatkan populasi dan sampel tertentu dengan cara mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian. Dari metode ini, penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan di awal penelitian. Biasanya, semakin besar populasi yang diteliti dengan tingkat error yang rendah, maka akan memberikan hasil akhir yang lebih akurat. Manfaat. 1. Berdasarkan metodenya. Berdasarkan metodenya, penelitian sosial dibagi menjadi dua, yaitu penelitian sosial kualitatif dan kuantitatif. 2. Memberikan penjelasan ilmiah. 3. Dapat menjawab permasalahan. 4. Memberikan gambaran sebab dan akibat dari suatu permasalahan terjadi. 5. Memprediksi fenomena sosial. 6. Memberikan rekomendasi atau referensi. Contoh penelitian sosial. 1. Perilaku masyarakat terhadap layanan pembiayaan pinjaman online di Indonesia. 2. Respon masyarakat terhadap keberadaan layanan pembiayaan pinjaman online. 3. Adaptasi pelajar setelah belajar online pasca pandemi COVID-19.
Jadi itu adalah materi-materi tentang penelitian sosial. Berikut saya juga akan menampilkan foto-foto penelitian sosial. Jadi bisa dibaca ya teman-teman. Contoh foto-foto penelitian sosial seperti itu ya. Tidak terasa, kami sudah berada di ujung materi. Sekian presentasi kami, maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan adalah kagum milik Rizky Febrian. Sekian, terima kasih, dan see you next time. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.